Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak, Ibu, serta rekan-rekan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita sampaikan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan hidayah dan nikmat-Nya sehingga kita semua dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, marilah kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aulia Mufidah. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan pidato mengenai pengaruh bahasa asing terhadap bahasa Indonesia. Setiap negara mempunyai media komunikasi untuk memperlancar suatu hubungan antar individu. Alat komunikasi ini biasa disebut dengan bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi sosial yang berupa sistem simbol bunyi yang dihasilkan dari ucapan manusia. Peranan bahasa dalam kehidupan manusia sangatlah besar. Hampir semua kegiatan yang dilakukan manusia memerlukan bahasa. Pada kalangan masyarakat Indonesia, bahasa Indonesia biasa digunakan sebagai unsur dan juga media saat berkomunikasi antar sesama. Namun, dengan adanya eksistensi bahasa asing di era globalisasi ini mengakibatkan terdesaknya keberadaan bahasa Indonesia di kalangan masyarakat. Penggunaan bahasa asing sudah sangat marak digunakan dalam kehidupan sehari-hari di kalangan pelajar maupun mahasiswa. Seperti kata screenshot, drive-thru, telepon, refresh, dan lain sebagainya. Kebiasaan penggunaan bahasa asing itulah yang menjadikan bahasa asing sering digunakan dalam bahasa sehari-hari di kalangan masyarakat. Pada tanggal 16 Maret 1995, Menteri Dalam Negeri membuat surat mengenai penertiban penggunaan bahasa asing di Indonesia. Ia menginstruksi agar papan-papan nama dunia usaha dan perdagangan di Indonesia yang menggunakan bahasa asing diubah ke dalam bahasa Indonesia. Namun, dengan seiringnya perkembangan zaman, pembelajaran bahasa asing tidak lagi bersifat elitis. Bahkan bukan lagi hal yang tidak biasa. Semua orang bisa dengan mudah mempelajarinya. Bahkan pada anak-anak TK pun sudah diberikan pembelajaran bahasa asing seperti bahasa Inggris. Hadirin yang berbahagia, seiring dengan munculnya bahasa asing dalam kehidupan masyarakat maupun kalangan mahasiswa, banyak sekali pengaruh yang ditimbulkan oleh bahasa asing terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Pengaruh tersebut ada yang berdampak positif dan ada juga yang berdampak negatif. Dampak positifnya yaitu bangsa Indonesia dapat mengikuti perkembangan internasional dengan lancar dan mampu bersaing dengan negara lainnya. Sedangkan dampak negatifnya yaitu bahasa Indonesia sedikit demi sedikit akan tergerus oleh bahasa asing. Oleh karena itu, jika penggunaan bahasa asing tidak dikurangi atau bahkan tidak diawasi, maka dapat diprediksikan bahasa Indonesia akan hilang. Dan ini sangat berpengaruh terhadap kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Bahasa asing selalu lekat dengan istilah globalisasi. Namun, tidak semua globalisasi
memiliki dampak yang baik bagi masyarakat, sehingga diperlukan adanya filterisasi atau penyaringan terhadap suatu budaya yang masuk. Selain itu, kita harus mulai menanamkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia sedari dini. Sebagai insan akademis yang dianggap memiliki intelektual yang tinggi, ada baiknya jika kita dapat membagi kapan kita dapat menggunakan bahasa asing dan kapan kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila mana ada kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.